Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan uji validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum itu kita siapkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama, Excel. Seperti ini datanya. Yang kedua, aplikasi SPSS. Yang ketiga, catatan. Uji validitas persen produk momen. Uji validitas ini berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Nah, di sini ada dua cara untuk mengetahui apakah suatu item itu valid atau tidak. Yang pertama, dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Selanjutnya, melihat nilai signifikansi. Baiklah, agar tidak bingung, langsung saja kita melakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini sudah ada data tabulasi skala agresivitas dengan butir pernyataan sebanyak 22 item dengan total responden atau biasa kita tulis dengan N sama dengan 70 karena respondennya di sini ada 70. Selanjutnya kita copy semua data tabulasi ini sebanyak 70 responden dengan 22 item beserta totalnya. Jadi untuk kolom item dan responden itu tidak kita copy, cukup data tabulasinya saja. Kita Ctrl C atau kita copy. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS. Kita klik di sini. Terus kita paste. Nah, data kita yang dari Excel tadi sudah tercopy di SPSS. Selanjutnya kolom nama pada SPSS ini terlalu panjang gitu. Kita bisa mengubahnya dengan menggunakan mengklik gitu ya, variable view di sini. Terus kita klik yang ini. Nah, terus Ctrl F. Nah, maka akan muncul jendela Find and Replace. Kita pilih yang Replace. Nah, di kolom Find kita tuliskan var 000. Nah, datanya agar lebih pendek kita ubah menjadi X. Jadi replace-nya dengan X. Nah, kemudian klik Replace All. Nah, maka data tadi namanya itu berubah menjadi X01, X02 dan seterusnya. Karena kolom terakhir itu adalah total, maka di sini kita ganti dengan tulisan total. Karena kita hanya memiliki 22 item pernyataan. Jadi X-nya sampai X22. Oke, next kita lanjut ke olah data. Nah, untuk yang pertama kita akan menguji validitasnya. Cara menguji validitas ialah dengan mengklik tab Analyze, selanjutnya Correlate, kemudian pilih Bivariate. Nah, data kita yang ada di kiri ini kita pindahkan semuanya ke sebelah kanan. Caranya dengan Ctrl A atau Ctrl All. Nah, semuanya data ini kita Ctrl A. Terus kita pindahkan ke kanan dengan mengklik ini. Tombol panah menuju ke kanan variabel. Nah, maka data kita akan berada di sebelah kanan. Nah, jangan lupa di correlation coefficient ini persennya harus tercentang ya teman-teman.
Kalau sudah, kita bisa klik OK. Nah, di sini sudah muncul output document correlation. Nah, di sini sudah kelihatan ya teman-teman. Di sini ada pada pernyataan X01 atau item 1, di sini ada percent correlation, nilai signifikansinya, dan juga N yang menunjukkan 70 di sini artinya 70 orang responden. Nah, untuk melihat hasil datanya, kita menuju kolom yang paling ujung. Nah, pada kolom ini, pada kolom total, di sini dapat kita lihat ya nilainya. Yang pertama, kita akan membandingkan berapa sih perbandingan nilai R hitung dengan R tabelnya. Nah, karena kita akan membandingkan R hitung dengan R tabelnya, perlu kita ketahui berapa sih gitu ya R tabel yang akan kita bandingkan dengan R hitung yang kita dapat. Nah, di sini sudah ada distribusi nilai R tabel. Nah, signifikansi 5% dan 1%. Di sini karena jumlah responden kita adalah 70 atau N sama dengan 70, maka kita menggunakan data yang ini. Kita mengambil yang 5% ya teman-teman di sini, yaitu 0,235 dengan jumlah responden 70. Nah, bagaimana sih cara membacanya? Kita buka catatan ya, sambil kita lihat hasil output dari dokumen yang kita dapat tadi. Nah, kita bandingkan. Jadi untuk N sama dengan 70, itu R tabelnya adalah sama dengan 0,235. Nah, kita lihat pada item kita yang pertama, di percent correlation-nya, ini yang pertama, kita mendapatkan 0,801, yang artinya di sini jika dilihat ketika membandingkan nilai R hitung dengan R tabel, yang pertama, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka item kita itu bisa dikatakan valid. Nah, yang kedua, jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka data kita itu tidak valid. Nah, di sini bisa kita bandingkan untuk yang S01 atau item pernyataan 1, di sini kita mendapatkan 0,801. Nah, bisa kita lihat ini lebih besar daripada R tabel yang 0,235. Jadi bisa dipastikan item kita yang pertama ini adalah valid. Nah, untuk item yang selanjutnya, item kedua atau X02, ini datanya 0,179. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa data ini kurang dari R tabel gitu ya teman-teman. Artinya data X02 kita atau item X02 kita ini tidak valid gitu, karena kurang dari nilai R tabelnya. Selanjutnya kita lihat lagi ya untuk yang X03. Nah, ini datanya 0,277. Nah, di sini R hitung yang X03 ini lebih besar dibandingkan dengan R tabel yang 0,235. Nah, artinya item kita yang X03 itu valid. Begitu juga seterusnya. Maka ketika R hitung lebih besar dari R tabel yang 0235, maka item kita valid ya teman-teman. Oke. Nah, cara yang kedua adalah dengan melihat nilai signifikansi. Nah, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka item kita itu valid. Nah, jika nilai signifikansi kita lebih besar dari 0,05, maka item kita itu tidak valid. Oke, kita lihat pada kolom yang nomor 2, item X01 atau bagian signifikansi, ini kurang dari 0,05 karena R hitungnya di sini 0,001. Nah, di sini bisa dipastikan bahwa
item X01 kita itu juga valid. Selanjutnya, untuk item yang kedua, ini hitungnya 0,139. Nah, ini lebih besar dibandingkan 0,05. Artinya item kita yang X02 berdasarkan nilai signifikansinya itu tidak valid. Nah, begitu juga seterusnya teman-teman. Jika signifikansinya kurang dari 0,05, maka item kita valid. Dan jika lebih besar dari 0,05, maka item kita tidak valid. Oke, selanjutnya kita akan uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini kita menggunakan, sebentar kita lihat catatan, menggunakan uji reliabilitas Cronbach's alpha. Nah, uji reliabilitas ini bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Nah, di sini dasar pengambilan uji reliabilitas Cronbach's alpha ini saya ambil menurut Wiratna Sujarweni 2014, yang mana jika kuesioner dikatakan reliable dengan nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,6. Nah, langsung saja kita uji reliabilitasnya. Kita menuju analyze. Selanjutnya kita pilih scale. Selanjutnya kita pilih reliability analyze. Nah, data yang sebelah kiri ini kita Ctrl A, kita pindahkan ke sebelah kanan. Tapi jangan lupa yang total tidak ikut ya teman-teman, cukup itemnya saja. Kita pindahkan ke kanan. Nah, sudah dari X01 sampai X22. Kemudian kita buka statistik. Kita centang yang scale if item delete. Terus kita continue. Terus pastikan modelnya alpha ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Nah, sudah didapat output dokumen reliabilitasnya. Nah, kita langsung ke tabel reliability statistik dengan nilai Cronbach's alpha 0,753 dengan item 22 pernyataan. Selanjutnya kita bandingkan dengan catatan kita tadi. Nah, di sini dapat kita lihat ya, menurut Wiratna Sujarweni 2014, jika nilai Cronbach's alpha-nya lebih dari 0,6, maka item itu bisa dikatakan reliable atau bisa dipakai secara terus-menerus berulang gitu ya. Nah, di sini karena kita mendapatkan nilai atau hasil 0,753, maka bisa dikatakan bahwa item yang kita punya ke-22-nya itu adalah reliable karena lebih besar daripada 0,6. Akhirnya kita sampai di penghujung tutorial kita kali ini terkait uji validitas dan reliabilitas. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel saya yang selanjutnya.